Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran sosiologi kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi dengan judul macam-macam kelompok sosial. Untuk materi ini adalah sebuah materi yang biasa dipelajari oleh siswa-siswi SMA atau MA kelas 11 di semester 1. Nah, baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan materi secara mendalam, ada baiknya kita harus mengetahui apa aja sih konten yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini, materi yang diberikan hanya satu submateri, yaitu tentang kelompok sosial yang teratur. Baik, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, harus dipahami bahwa nanti kalian akan menemukan berbagai tipe atau macam-macam kelompok sosial yang antara satu dengan lainnya itu mempunyai kesamaan atau kemiripan. Nah, apa sih yang membedakan di antara kesemuanya itu? Yang membedakan antara kesemuanya itu atau macam-macam kelompok sosial yang akan dijelaskan dalam video kali ini adalah tokoh-tokoh yang mengemukakan. Jadi, nanti antara satu kelompok sosial yang dikemukakan oleh seorang tokoh dengan kelompok sosial lain yang dikemukakan oleh tokoh lain juga akan memiliki banyak kemiripan. Gitu. Oke, paham ya? Kenapa sih kelompok-kelompok sosial itu kok punya banyak kemiripan gitu? Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yakni kelompok sosial menurut tokoh sosiologi yang bernama Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini membahas tentang kelompok sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan solidaritas mekanik, dan yang kedua ada yang dinamakan dengan solidaritas organik. Jadi, apa sih solidaritas itu sebenarnya? Nah, solidaritas itu merupakan rasa saling percaya antar anggota di dalam sebuah kelompok. Jadi, sebenarnya di sini Durkheim ini menjelaskan tentang solidaritasnya yang ada di dalam sebuah kelompok. Kelompok apa nih? Kelompok yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita bedah satu persatu. Yang pertama ada solidaritas mekanik. Biasanya kalian akan menemukan atau bisa menganalisis solidaritas mekanik ini pada masyarakat di tingkat desa. Dengan ciri apa? Yang pertama adalah sederhana. Yang kedua adalah bersumber dari adanya rasa kebersamaan, dan yang ketiga dengan ciri belum ada pembagian kerja. Contohnya seperti ini. Ketika ada orang gotong royong di tingkat desa. Nah, biasanya ketika ada bangun rumah yang gotong royong itu, orang-orang atau tetangga-tetangga itu saling membantu. Tidak ada beranggapan bahwa kamu membikin atapnya, kamu bagian bersih-bersih, kamu bagian ngangkutin tanah, itu tidak. Bahwa semua dikerjakan secara bersama-sama. Jadi yang dipentingkan di sini adalah sebuah kebersamaan, dan ini belum ada pembagian atau spesialisasi kerja. Biasanya sering ditemukan pada masyarakat yang ada di desa. Yang kedua adalah solidaritas organik. Nah, ini nih kebalikan daripada solidaritas mekanik, di mana pada solidaritas organik ini sudah modern. Bahwa kelompok atau solidaritas terbentuk berdasarkan kepentingan dan sudah ada spesialisasi atau pembagian kerja. Contohnya seperti pada gambar di PT yang ada di perkotaan. Sudah tentu mereka berkumpul menjadi satu melakukan sebuah pekerjaan itu karena ada kepentingan dari dalam diri individunya itu sendiri. Misal kepentingan untuk nyari tambahan penghasilan dan sebagainya, dan tentunya di pabrik atau PT itu sudah ada pembagian kerja yang jelas, berbeda dengan yang ada di desa, gotong royong dan sebagainya itu. Nah, itu tadi menurut Emil Durkheim. Yang selanjutnya ada yang menurut tokoh bernama Ferdinand Tunis dan Suryono Sukanto. Nah, ini menurut Ferdinand Tunis dan Suryono Sukanto sebenarnya hanya berbeda dalam penyebutan istilah, di mana Ferdinand Tunis, karena Ferdinand Tunis itu berasal atau tokoh sosiologi dari luar negeri, sudah tentu penyebutannya dengan bahasa asing, yakni Gemeinschaft dan Gesellschaft. Beda dengan Suryono Sukanto yang notabene merupakan tokoh sosiologi yang berasal dari Indonesia, tentunya menyebut dengan bahasa yang lebih Indonesia ya, yaitu paguyuban dan patembayan. Nah, untuk paguyuban dan patembayan
sebagai jembatan keledai untuk kalian lebih mudah memahami, kalian ingat aja nih, ketika ada orang yang bernama Gimen, itu biasanya orang yang berasal dari desa. Maka dari itu, paguyuban itu biasanya bersifat pedesaan, di mana hubungannya bersifat batin yang alami. Nggak ada rasa mau menandingi. Orang bertetangga, orang berkumpul, itu tuh kayak udah enak aja deh rasa kekeluargaan, kayak gitu. Nah, paguyuban atau Gemeinschaft ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Gemeinschaft by blood, berarti adalah paguyuban berdasarkan ikatan darah. Contohnya adalah keluarga dan kekerabatan. Misalnya kalian mempunyai terah nih. Biasanya ditemukan misal terah Joyo Hadikusumo. Nah, ini merupakan sebuah paguyuban atau kelompok sosial yang menurut Ferdinand Tunis dan Suryono Sukanto disebut Gemeinschaft atau paguyuban berdasarkan darah. Yang kedua, Gemeinschaft by place atau paguyuban berdasarkan tempat tinggal. Apa nih yang mengikat kalian berdasarkan tempat tinggal? Contohnya adalah RT RW yang ada di desa, biasanya kalian bertetangga dengan alami nih. Orang desa kalau nggak punya garam bisa minta dengan tetangganya. Hubungan batinnya alami, sifatnya kekeluargaan dan kebersamaan karena berdasarkan tempat tinggal yang sama. Atau misalnya ada Ikatan Mahasiswa Lampung, IKAMALA. Nah, itu juga berdasarkan tempat mahasiswa yang berasal dari Lampung. Nah, yang terakhir ada Gemeinschaft by mind, yaitu paguyuban berdasarkan jiwa dan pikiran. Contohnya gini, orang berkumpul dengan ikatan batin karena adanya kesamaan jiwa dan pikiran. Misalnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, guru-guru itu berkumpul karena adanya kesamaan pikiran, adanya sama persepsi. Mereka akhirnya berkumpul menjadi sebuah kelompok sosial. Nah, itu tadi Gemeinschaft atau paguyuban. Yang kedua ada Gesellschaft atau patembayan. Yang untuk mengingatnya, ketika seseorang mempunyai nama Gisel, nah itu mempunyai ciri khas kekota-kotaan nih. Berarti patembayan biasanya ada di kota. Di mana patembayan itu merupakan suatu kelompok sosial yang terbentuk karena ada hubungan kontraktual, bukan tradisional. Jadi di patembayan ini, orang-orang itu membentuk kelompok karena mereka punya kepentingan pribadi, punya orientasi dan tujuan masing-masing. Tuh, contohnya ada yang dinamakan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kayak gitu. Itu juga bisa disebut sebagai patembayan. Dokter-dokter membentuk sebuah kelompok karena mereka punya tujuan nih. Mereka punya keinginan untuk maju, misal untuk bisa menambah pengetahuan dan sebagainya itu. Nah, di sini ikatannya nggak alami karena ada sebuah maksud tertentu. Itu yang dinamakan Gesellschaft atau patembayan. Nah, selanjutnya ada menurut tokoh yang bernama Charles Cooley dan Elwood Faris. Nah, Cooley dan Faris ini mengemukakan 2 kelompok sosial, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Di mana kelompok primer ini cirinya bahwa anggota yang ada dari kelompok primer ini biasanya anggotanya sedikit. Sehingga para anggota di kelompok primer ini saling dekat, saling kenal, dan sebagainya. Terus juga ikatan atau sifat atau jangka waktu daripada kelompok sosial ini akan langgeng dan sangat lama. Dan bersifat informal, contohnya adalah keluarga, atau contohnya lagi adalah teman dekat waktu kecil gitu. Nah, biasanya keluarga sudah tentu saling mengenal dengan secara dekat antara anggota-anggotanya. Terus sifatnya langgeng selamanya, keluarga akan tetap menjadi kelompok sosial daripada seorang individu gitu. Yang perbedaan dari primer adalah kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini biasanya anggotanya sangat banyak, sehingga antara satu anggota dengan anggota yang lain itu biasanya tidak saling mengenal secara dekat. Hanya sebatas say hi gitu, atau say hello aja antara satu anggota dengan anggota yang lain gitu. Dan terus juga, ini biasanya tidak bersifat langgeng. Contohnya, ini pecinta K-pop gitu. Biasanya kan kalian yang suka-suka K-pop nih bentuk kelompok dan sebagainya itu disebut dengan kelompok sekunder karena saking banyaknya yang suka K-pop, otomatis kalian antara satu-satunya anggota kelompok itu tidak saling kenal. Tuh, dan kalau udah nggak zaman nih K-pop bubar kelompok itu, maka kelompok sekunder disebut tidak langgeng gitu.
Nah, yang selanjutnya ada menurut Summer. Summer membagi kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama in-group dan out-group. Nah, yang menjadi tolak ukur atau pandangan in-group dan out-group ini adalah individu atau anggotanya, di mana in-group itu berarti individu itu menjadi anggota kelompok. Contohnya, kalian akan menjadi anggota kelompok atau in-group dari SMA 1 Ambarawa, seperti itu. Sedangkan out-groupnya yaitu kelompok yang kalian tidak menjadi anggotanya. Berarti kalian menjadi out-group daripada SMA 1 Pringsewu dan out-group dari SMA Negeri 1 Banyumas dan sebagainya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada yang menurut Robert Camerton. Jadi, kelompok sosial in-group, out-group dengan membership group dan reference group ini hampir sama. Cuma bedanya adalah tokoh yang mengemukakan. Di mana kalau membership group itu sama dengan in-group. Kelompok sosial di mana setiap orang yang secara fisik menjadi kelompok tersebut. Berarti kita menjadi kelompok daripada sebuah kelompok sosial, kita menjadi membership group. Sedangkan reference group di mana kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompoknya untuk membentuk pribadi dan perilaku. Nah, maksudnya gini, ketika kita tidak menjadi anggota dari sebuah kelompok sosial, tapi kita suka nih dengan perilaku anggota-anggota yang menjadi bagian dari kelompok itu, kita menjadikan kebiasaan dari kelompok sosial yang kita sukai itu untuk tolak ukur kita, untuk kita itu belajar. Nah, di situ berarti kelompok yang kita jadikan sebagai acuan itu disebut dengan reference group. Nah, yang selanjutnya, menurut Van Dorn, ada kelompok formal dan kelompok informal, di mana kelompok formal yaitu kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan sesama, di mana kelompok formal merupakan organisasi resmi. Jadi gampang banget nih, kalau mau kita identifikasi kelompok formal itu apa. Kelompok formal itu adalah sebuah kelompok yang itu emang udah benar-benar resmi, udah dapat lisensi dari pemerintah, contohnya sekolah, terus rumah sakit, ya, terus banyak lagi yang itu merupakan kelompok resmi yang diakui pemerintah, terus pembagian tugasnya jelas, ada strukturnya dengan jelas dan sangat rapi, pembagian tugasnya terstruktur dan sebagainya. Nah, sedangkan kelompok informal itu kebalikannya daripada kelompok formal, di mana kelompok ini kelompok yang tidak resmi. Dia struktur organisasinya nggak pasti nih, gitu. Kadang berubah dengan sangat cepat, kadang yang ada di struktur organisasi juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik, gitu. Biasanya kelompok informal ini berdasarkan ikatan batin dan rasa sukarela, seperti itu. Dan kelompok informal biasanya terbentuk karena anggota-anggotanya itu sering banget nih terjadi pertemuan berkali-kali dan sebagainya. Contohnya dengan gampang adalah pengajian ibu-ibu. Karena ibu-ibunya itu sering ketemu, satu desa nih sering ketemu, akhirnya yuk kita buat kelompok pengajian kayak gitu. Nah, strukturnya ada nih. Nah, tapi strukturnya itu tidak kuat, tidak resmi kayak gitu, tapi tetap disebut sebagai kelompok, yaitu kelompok informal. Nah, yang terakhir ada yang dinamakan kelompok volunteer dan kelompok okupsional. Yang pertama, kelompok okupsional. Nah, kelompok okupsional ini adalah kelompok sosial yang muncul akibat semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Gampangnya, kelompok okupsional itu kelompok yang terbentuk karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sama. Contohnya PGRI, kelompok yang terbentuk atas orang-orang yang punya pekerjaan sebagai guru. ID, kelompok yang terbentuk karena orang-orang yang bekerja yang sama sebagai dokter dan sebagainya. Terus ada kelompok volunteer, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Jadi ada sekumpulan orang nih yang pengen buat kelompok atau pengen membentuk sebuah perkumpulan, tapi ternyata masyarakat lainnya itu tidak banyak mendukung terbentuknya kelompok ini. Akhirnya mereka membentuk sendiri sebuah kelompok tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umumnya gitu. Contohnya adalah kelompok FPI, Front Pembela Islam, itu bisa disebut sebagai kelompok volunteer. Atau juga bisa kelompok
sebuah kelompok kecil misalnya peduli Gaza Palestina kayak gitu. Nah, mereka tentu punya kepentingan, misalnya kepengen saling membantu dan sebagainya. Akhirnya mereka mewujudkan keinginan-keinginan itu antar sesama anggotanya saja, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang macam-macam kelompok sosial yang teratur. Jadi perlu dipahami dulu bahwa kelompok sosial yang teratur itu adalah kelompok sosial di mana itu mempunyai struktur sosial. Jadi, kelompok itu punya struktur, ada ketua dan sebagainya secara jelas ya. Terus juga dia punya pembagian tugas, walaupun itu hanya sekedar pembagian tugas yang formalitas, seperti pada kelompok-kelompok informal seperti keluarga. Pasti tetap ada pembagian tugas antara ayah, ibu, dan anak-anak. Itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial teratur gitu. Dan terus yang perlu dipahami lagi dan perlu ditekankan, Bu, kenapa sih kok banyak yang sama nih, terus membedakannya gimana, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya antara satu jenis dengan jenis yang lain memiliki banyak kesamaan tadi, karena yang membedakan hanya macam-macam atau banyak tokoh yang mengemukakan macam-macam kelompok sosial ini, seperti itu. Nah, mungkin ini adalah sedikit pengantar tentang penjelasan macam-macam kelompok sosial yang teratur. Untuk lebih lanjut, kalian wajib dan sangat boleh untuk mempelajari secara lebih mendalam apa sih kelompok sosial teratur ini, penjelasan mendalamnya, contoh-contohnya itu gimana, dan mungkin dari video ini Ibu belum sempat memberikan penjelasan lebih mendalam, jadi kalian sangat bagus sekali ketika mempunyai rasa ingin tahu untuk mempelajari lebih lanjut, seperti itu. Nah, baik, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.